Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada paralel 1 kelas responsi mata kuliah Ekonomi Politik akan menjelaskan materi terkait analisis kasus utang luar negeri Indonesia dengan pendekatan teori neo-marxisme. Kelompok kami beranggotakan Ana Himatul Waida dengan NIM H1418008, Rizka Trisusanti dengan NIM H1418034, Reza Septiawan dengan NIM H1418041 serta Fathia Diaul Haq dengan NIM H141800077. Output yang akan kami berikan diantaranya meliputi pembahasan, pengangkatan kasus, konsepsi teori, analisis kasus hingga kesimpulan. Pada pengangkatan kasus yang pertama, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Indonesia pada periode 2010 hingga 2017. Pengukuran variabel utang luar negeri dijelaskan melalui posisi utang luar negeri pemerintah dan swasta. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui pertumbuhan ekonomi pada sektor primer, sekunder, serta tersier. Dan pengangguran terbuka dapat diukur langsung melalui tingkat pengangguran terbuka. Hasil evaluasinya, model struktural menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terbuka, sedangkan utang luar negeri berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperluas lini produksi. Rekomendasinya ialah pihak penganggur perlu meningkatkan keterampilan teknis, terutama keahlian yang berorientasi pada era industri 4.0. Saran lainnya ialah negosiasi perubahan utang jangka pendek menjadi jangka panjang. Hal ini dilakukan agar alokasi modal eksternal efektif dilihat dari waktu penggunaannya. Rekomendasi terakhirnya ialah mengurangi utang luar negeri dengan mekanisme impor. Tujuannya agar komponen pembangunan yang dapat dipenuhi dalam negeri, permintaan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pembangunan ekonomi dengan menggunakan modal eksternal memerlukan waktu dalam tahap penyelesaiannya. Eksternalitas positif dinikmati saat barang publik terrealisasi. Selanjutnya pengangkatan kasus yang kedua. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia termasuk utang luar negeri pemerintah telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah, sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang sehingga jelas akan membebani masyarakat khususnya para wajib pajak di Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang didahului oleh krisis moneter di Asia Tenggara telah banyak merusak sendi-sendi perekonomian negara yang telah dibangun selama PJP 1 dan awal PJP 2. Penyebab utamanya ialah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia juga sebagian negara-negara di ASEAN adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Defisit current account ditutup dengan surplus capital account terutama dengan modal yang bersifat jangka pendek atau portfolio investment yang relatif fluktuatif. Sehingga apabila terjadi rush akan mengancam posisi cadangan devisa negara, akhirnya akan mengakibatkan terjadinya krisis nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing. Hal ini yang menyebabkan beban utang luar negeri di Indonesia termasuk utang luar negeri pemerintah bertambah berat bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah. Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya, semakin krisis ekonomi, utang luar negeri itu pun harus dibayar dengan menggunakan bantuan dana dari luar negeri yang artinya sama saja dengan utang yang baru karena pada saat krisis ekonomi penerimaan rutin pemerintah terutama dari sektor pajak tidak dapat ditingkatkan sehingga sebanding dengan kebutuhan anggaran belanjanya. Kemudian selanjutnya yaitu pengangkatan kasus yang ketiga. Peranan penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara yang sedang berkembang dapat diperinci menjadi 5, yaitu yang pertama, sumber dana eksternal atau modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara yang sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Dan yang ketiga yaitu modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Yang keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Dan kelima yaitu bagi negara-negara yang sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri berat dan industri strategis
Adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik seperti baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kontribusi hutang luar negeri, tabungan domestik serta investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut. Perizinan perlu diperhatikan, antara lain diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan cara memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan atau perizinan investasi dengan melimpahkan wewenang dari Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada gubernur daerah. Di samping itu, investasi asing mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetataan manajemen, misalnya dengan pengembangan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, mendukung teknologi yang diterapkan sehingga rencana alih teknologi dapat terlaksana dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsepsi teori dari teori ekonomi neo-Marxisme. Teori ekonomi neo-Marxis merupakan aliran yang menggunakan ide pemikiran Marx mengenai kapitalis dan sejarah. Teori neo-Marxis juga disebut sebagai dependence theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara negara-negara pusat atau yang bisa disebut centers atau core dengan negara pinggiran atau yang terbelakang atau bisa disebut periphery, di mana terjadi pengalihan kekayaan dari negara pinggiran atau negara periphery ke negara pusat atau core melalui penciptaan ketergantungan permanen seperti modal dan teknologi. Kemudian, untuk utang luar negeri sendiri merupakan pinjaman luar negeri atau penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman lunak, fasilitas kredit, pinjaman komersial, dan pinjaman campuran. Pada pengelolaan utang luar negeri, pentingnya pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek atau untuk tambahan pembiayaan defisit anggaran mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang cermat terhadap utang atau pinjaman luar negeri. Tata cara pengadaan pinjaman dan atau pinjaman hibah serta penerusan pinjaman dan atau hibah luar negeri diatur adanya tahapan-tahapan yang meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penatausahaan, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Analisis kasus dan pembahasan. Yang pertama yakni konsep utang luar negeri. Utang luar negeri atau yang dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Semua bentuk dan jenis pinjaman luar negeri ini diterima dari negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan, dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. Salah satu kewenangan pemerintah dalam hal keuangan yakni melaksanakan pinjaman luar negeri. Namun pelaksanaan ini tidak boleh dilaksanakan secara sembrono. Pentingnya pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek atau untuk tambahan pembiayaan defisit anggaran mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang cermat terhadap utang atau pinjaman luar negeri sehingga pemerintah kemudian menetapkan peraturan undang-undang untuk mengatur pengelolaan utang luar negeri, di mana peraturan ini yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan atau hibah luar negeri diatur adanya tahapan-tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas utang luar negeri. Selanjutnya yaitu perkembangan utang luar negeri Indonesia. Sebelum munculnya krisis moneter di kawasan Asia Tenggara, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, di mana sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah.
Strategi pembangunan ekonomi ini yang menempatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai target prioritas pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing. Sayangnya, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun tersebut tidak disertai dengan penurunan jumlah utang luar negeri. Pada awalnya, utang luar negeri Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Pinjaman pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibah serta soft loan dari negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga supranasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia, pinjaman luar negeri bersyarat lunak semakin terbatas diberikan, sehingga keperluan-keperluan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas, pemerintah mulai menggunakan pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta internasional. Semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk secara terus-menerus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, terutama sejak krisis harga minyak dunia awal 1980-an, menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah deregulasi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada peran serta swasta dalam pembangunan perekonomian Indonesia melalui peningkatan minat investasi di berbagai sektor pembangunan yang diizinkan. Dengan semakin besarnya minat investasi swasta, tapi tanpa didukung oleh sumber-sumber dana investasi di dalam negeri yang memadai, telah mendorong pihak swasta melakukan pinjaman ke luar negeri, baik dalam bentuk pinjaman komersial maupun investasi portofolio yang tentu saja pada umumnya dengan persyaratan pinjaman yang tidak lunak atau bersifat komersial, baik suku bunga maupun jangka waktu pembayaran kembali. Pada kurun waktu 1984 sampai 1998, pinjaman luar negeri pemerintah rata-rata menyumbang 19,25% pada sektor penerimaan APBN RI. Pinjaman luar negeri pemerintah sebesar 215,130 miliar untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir digunakan untuk menutup defisit anggaran yang besar. Akibat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan pengeluaran total pemerintah meningkat 68,47% dari anggaran tahun sebelumnya. Penyumbang terbesar kenaikan pengeluaran pemerintah yang sedemikian besar tersebut adalah kenaikan pada pos pembayaran cicilan utang luar negeri dan bunganya yang jatuh tempo menjadi sebesar 55,578 triliun atau meningkat 88,55% dari pos yang sama pada anggaran tahun sebelumnya sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Terjadinya krisis di Indonesia menyebabkan pemerintah kembali harus menjadi penggerak utama untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang terancam kebangkrutan, menggantikan peranan sektor swasta yang merosot setelah beberapa tahun sebelum krisis sempat mendominasi perekonomian nasional, sehingga pemerintah membutuhkan tambahan dana yang besar untuk membiayai peningkatan pengeluarannya. Lalu pada akhir April 2021, posisi utang luar negeri Indonesia sebesar 418 miliar dolar US dollar atau tumbuh 4,8% year over year, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 7,2% year over year. Perkembangan tersebut didorong perlambatan pertumbuhan posisi utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri swasta. Utang luar negeri pemerintah tumbuh pada bulan 2021 seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, di antaranya program inklusi keuangan. Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar surat berharga domestik. Utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dari total utang luar negeri pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Posisi utang luar negeri pemerintah di bulan April 2021 tercatat sebesar 206 miliar dolar US dollar, relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan utang luar negeri dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah.
Utang luar negeri Indonesia pada April 2021 tetap terkendali, tercermin dari resiko utang luar negeri Indonesia terhadap PDB yang tetap terjaga di kisaran 37,9%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,1%. Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat ditunjukkan oleh utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 89,2% dari total utang luar negeri. Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Yang selanjutnya yaitu analisis utang luar negeri berkaitan dengan pendekatan neo-marxisme. Jika dikaitkan dengan teori neo-marxisme di mana adanya permasalahan yang memberi tekanan utama pada keberlangsungan kegiatan negara Indonesia yakni utang luar negeri. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum atau inflationary effect yang tinggi. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing. Sejak krisis dunia pada awal tahun 1980-an, masalah utang luar negeri banyak negara dunia ketiga termasuk Indonesia semakin memburuk. Negara-negara tersebut semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri walaupun ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara itu. Peningkatan pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara tersebut belum berarti bahwa pada negara tersebut dengan sendirinya telah dapat dikategorikan menjadi sebuah negara yang maju. Dalam arti struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan perdagangan luar negerinya sudah mantap. Sebab pada kenyataannya, besar kecilnya jumlah hutang luar negeri yang dimiliki oleh banyak negara yang sedang berkembang lebih disebabkan oleh adanya defisit current account, kekurangan dana investasi pembangunan yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana di dalam negeri, angka inflasi yang tinggi, dan ketidakefisienan struktural di dalam perekonomiannya. Dalam hal ini, terlihat Indonesia masih tergantung dari utang luar negeri. Teori dependensi berpendapat bahwa selama hubungan pertukaran yang tidak seimbang ini tetap bertahan sebagai landasan hubungan internasional, maka ketergantungan dan keterbelakangan negara dunia ketiga tetap tidak terselesaikan. Dalam hal ini, pembiayaan melalui utang luar negeri wajar dilakukan oleh negara yang sedang berkembang. Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah utang luar negeri hendaknya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan proyek yang produktif serta bermanfaat. Di samping itu, kebijakan utang luar negeri diupayakan tidak membuka intervensi asing yang akan memberatkan perekonomian nasional dan mengganggu kedaulatan bangsa. Pemerintah kiranya kebijakan perlu penarikan mengkaji utang luar negeri dan mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Indonesia masih menghadapi dan harus mengatasi berbagai tantangan yang memerlukan dukungan pendanaan dengan mengandalkan sumber-sumber domestik dan dikelola secara mandiri. DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap realisasi pencairan utang luar negeri serta pengelolaannya, dan bersama pemerintah perlu membahas lebih lanjut terkait kebijakan utang luar negeri. Kesimpulan dari kasus ini yaitu perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun periode jangka panjang. Apabila penggunaan utang luar negeri tidak dilakukan dengan bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian, dalam jangka panjang, utang luar negeri akan menjerumuskan negara debitur ke dalam krisis utang luar negeri yang berkepanjangan dan sangat membebani masyarakat Indonesia.
Sarannya yaitu untuk meningkatkan kontribusi hutang luar negeri, tabungan domestik, serta investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut. Perizinan perlu diperhatikan, antara lain diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan cara memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan atau perizinan investasi dengan melimpahkan wewenang dari Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Gubernur Daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.